Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan materi teori bilangan kita. Kali ini saya akan menjelaskan dengan contoh bagaimana menyelesaikan sistem kongruensi linear dua variabel. Setelah sebelumnya kita tahu atau kita sudah mempelajari sebuah kongruensi linear satu variabel, kemudian sistem kongruensi linear satu variabel dengan modulus yang berbeda dengan syarat GCD-nya sama dengan 1, dan terakhir ini kita akan menyelesaikan sistem kongruensi linear dua variabel dengan modulus yang sama. Maksudnya adalah menentukan solusi sistem kongruensi linear dua variabel dengan eliminasi dan substitusi yang sederhana. Contoh, misalnya saya punya sebuah soal. Tentukan semua solusi yang memenuhi sistem kongruensi linear berikut. Ada dua kongruensi linear, 3x plus 4y kongruen 5 modulo 13, dan 2x plus 5y kongruen 7 modulo 13. Jadi kita batasi dulu sebelumnya bahwa sistem kongruensi ini yang kita pelajari adalah mempunyai syarat bahwa modulusnya harus sama antara kongruensi yang satu dengan yang lain. Jadi di sini kita punya dua buah kongruensi dengan modulus 13. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Pertama, karena kita akan menyelesaikan dengan eliminasi, maka pertama kita kalikan kongruensi pertama dengan 5 dan kongruensi kedua dengan 4. Maksudnya apa? Kita akan menghilangkan salah satu variabel. Jadi pertama kita akan menghilangkan variabel Y. Kita akan menghilangkan variabel Y. Sehingga kita dapatkan kongruensi pertama 15x plus 20 dan seterusnya. Yang kedua 8x plus 20y dan seterusnya. Sehingga y-nya bisa kita hilangkan, kita kurangkan yang pertama dan yang kedua, sehingga didapatkan 7x kongruen min 3 modulo 13. Ini akan sama saja dengan, kalau saya kalikan kedua ruas dengan 2, supaya mendapatkan variabel x saja di sebelah kirinya, maka akan sama saja dengan x kongruen min 6 modulo 13 kan gitu ya. Nah, min 6 itu kongruen dengan 7 di modulo 13. Jadi kita dapatkan nilai x yang kongruen dengan 7 modulo 13. Jadi pertama kita dapatkan nilai x, kemudian kita akan menentukan nilai y. Hal yang sama kita lakukan seperti mencari nilai x tadi. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Sehingga didapat nilai x-nya bisa kita hilangkan dengan cara dikurangkan. Sehingga didapat 7y kongruen 11 modulo 13. Untuk mendapatkan nilai y-nya, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Supaya mendapatkan inverse kan gitu ya. 7 ini supaya hilang atau supaya menghasilkan 1 gitu ya variabelnya, maka harus dikalikan dengan 2 supaya jadi 14. 14 di modulo 13 itu kan sama dengan 1 kan. Sehingga karena sebelah kiri dikalikan 2, sebelah kanan juga harus dikalikan 2. Sama seperti tadi. Jadi kita dapatkan Y kongruen dengan 22 atau sama saja dengan 9 di modulo 13. Sehingga kita dapatkan dua nilai, yaitu nilai X dan nilai Y. Di mana X-nya 7 dan Y-nya 9. Nah, solusi ini memenuhi sistem kongruensi linear yang tadi ya, yang ada di soal pertama. Kira-kira begitu caranya ya. Mudah ya. Dengan eliminasi. Dengan substitusi pun bisa. Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Saya hanya memberikan dengan cara eliminasi saja. Nah, di buku Kenneth Rosen, kita punya teorema. Misal A, B, C, D, E, F, dan M bilangan bulat dengan M lebih besar dari 0. Dan determinan ini ya, delta ini. GCD dari determinan dengan M itu sama dengan 1.
di mana deltanya ya determinan ini ya. Deltanya determinan, maka sistem kongruensi linier seperti ini memiliki solusi yang unik untuk modulo M. Jadi, kalau memenuhi syarat di atas, maka sistem seperti ini memiliki solusi yang unik untuk modulo M. Apa solusinya? Solusinya yaitu nilai X-nya sama dengan delta bar ini dikali DE min BF modulo M. Demikian pula dengan Y. Y-nya ini. Di mana delta barnya adalah sama dengan inverse dari delta atau inverse dari determinan AD min BC tadi. Ya. Jadi untuk menggunakan ini, menggunakan rumusan ini, kita harus memenuhi syaratnya dulu, yaitu GCD delta dengan M-nya, atau determinan dengan M-nya harus sama dengan 1. Kalau tidak 1, tidak bisa kita gunakan teorema ini ya. Kita lanjutkan. Misalnya saya punya soal seperti ini. Oke. Apakah ini bisa kita gunakan untuk Apakah soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema yang tadi gitu ya? Atau teorema yang tadi bisa nggak sih dipakai di soal ini gitu ya? Kita lihat dulu deltanya atau determinannya. Determinannya adalah AD min BC itu sama dengan 1 kali 4 kan gitu ya. 1 kali 4, 3 kali 3. Jadi dapatlah min 5 atau kongruen dengan 0 modulo 5. Ternyata determinannya itu 0. Dan tidak bisa kita tentukan GCD dari 0 dan 5. Karena dari definisi GCD pun sudah tidak memenuhi. Definisi GCD itu kan kalau misalnya si A dan B-nya itu keduanya tidak 0 baru bisa ditentukan GCD. Tapi karena salah satunya 0 maka tidak memenuhi definisi GCD. Jadi tidak bisa kita tetapkan GCD-nya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan menggunakan teorema yang tadi. Nah, tapi apakah artinya tidak tunggal gitu ya? Kan tadi teoremanya berkata bahwa dengan syarat seperti itu maka solusinya tunggal atau unik. Nah, apakah kalau tidak memenuhi syarat teorema yang tadi itu berarti artinya solusinya tidak tunggal gitu ya, banyak gitu? Belum tentu juga. Kalau tidak tunggal solusinya, berarti ada 2 kemungkinan. Dia punya solusi yang lebih dari 1 atau dia tidak punya solusi. Jadi ada 2 kemungkinannya kalau solusi tidak tunggal. Dia punya solusi yang banyak, lebih dari 1, atau dia tidak punya solusi. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi ini kita selesaikan dengan cara seperti tadi, eliminasi. Maka yang atas kita kalikan 3, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita kurangkan, maka didapatlah 5Y kongruen 1 modulo 5. 5Y kongruen 1 modulo 5 ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ya 5Y, 5-nya saja di sini, kalau misalnya kita lihat di modulo 5 itu kan sama dengan 0. Sama dengan 0. 0 kongruen 1 kan sudah tidak mungkin ya. Atau kalau mau kita ubah pun misalnya jadi 5Y min 1 itu habis dibagi 5 kan tidak mungkin. Yang sebelah kiri min 1 tapi habis dibagi 5 kan tidak mungkin juga ya. Nah, karena ini nilainya salah, maka kesimpulannya adalah tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi sistem seperti ini. Sistem kongruensi linear seperti ini. Jadi tidak ada nilai yang memenuhi untuk sistem seperti ini. Oke, saya punya contoh yang ketiga. Tentukan semua solusi yang memenuhi sistem kongruensi linear berikut. Berikan 4x plus y kongruen 2 modulo 5 dan 2x plus 3y kongruen 1 modulo 5. Kita selesaikan dengan cara eliminasi seperti yang tadi. Nah, ya, kita cari dulu nilai deltanya atau determinannya dan kita dapatkan nilainya 0. Ternyata
kita tidak bisa menggunakan teorema yang tadi untuk soal yang ini. Karena kita tidak bisa menentukan antara GCD 0 dan 5 gitu ya. Maka kita lanjutkan, kita selesaikan dengan eliminasi. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2, dapatlah akhirnya 5Y kongruen 0 modulo 5. Ya, karena ya 5 ini kan kalau di modulo 5 sama dengan 0 ya. Jadi 0Y gitu sama saja ya. Artinya berapapun nilai Y-nya pasti ekspresi ini benar. Pasti kongruensi ini benar. Sehingga karena nilai Y-nya berapapun dan kita lihat modulo 5, maka nilai Y yang memenuhinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Semua kelas kongruen di modulo 5. Ya, tinggal kita menentukan nilai X. Nah, untuk Y sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Untuk Y sama dengan 1, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Untuk Y kongruen 0 modulo 5, kita dapatkan, ini saya gunakan substitusi ke kongruensi yang pertama ya, di soal. Jadi kita dapatkan 4X plus Y kongruen 2 modulo 5 itu sama saja dengan 4X plus 0 kongruen 2 modulo 5. Karena Y-nya sama dengan 0. Kemudian ini sama saja dengan 4X kongruen 2 modulo 5. Maka X-nya kongruen 3 modulo 5. Ya. Jadi berapa nilai X-nya supaya dapatkan kongruen dengan 2. Maka X-nya harus 3. Karena 4 kali 3 itu kan 12. 12 itu di modulo 5 sama dengan 2. Begitupun yang kedua, untuk case kongruen 1 modulo 5, kita dapatkan X kongruen 4. Ya, begini prosesnya, sama. Dan untuk Y kongruen 2 modulo 5, kita dapatkan, nah ini lebih mudah, karena 4X-nya kongruen 0, maka X-nya ya 0. Gitu ya. Jadi untuk Y kongruen 2, maka X-nya kongruen 0. Begitupun seterusnya, Y kongruen 3, X-nya kongruen 1. Untuk Y kongruen 4, maka X-nya kongruen 2. Sehingga kesimpulannya ada 5 pasang nilai X, Y, atau 5 pasang solusi untuk nilai X dan Y. Jadi berpasang-pasang ya, kalau X-nya 3, Y-nya 0. Pasti memenuhi sistem yang tadi. Dan seterusnya. Nah, itu saya pikir cukup. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kita sudahi saja pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.